Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatia dengan NIM 2101840 ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi. Sistem Operasi by Siti Halimatia dengan NIM 2101840. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sistem operasi. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencangkup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Nah, example of sistem operasi modern itu yang pertama ada Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Yang kedua itu ada Microsoft Windows, di mana Microsoft Windows itu merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Yang ketiga itu ada Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasiskan Linux. Yang keempat itu ada iOS, di mana iOS itu singkatan dari iPhone Operating System, yang merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat iPhone. Yang kelima ada macOS, di mana sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Fungsi sistem operasi diantaranya ialah memory management, device management, file management, dan proses management. Nah, jadi ini introduction tentang fungsi manajemen. Kita kupas satu persatu. Yang pertama itu ada memory management, di mana manajemen memori terbagi menjadi dua, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses melalui CPU. Nah, yang kedua ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan menangani hal tersebut adalah I/O, controller. Oke, next. Nah, yang ketiga ada file management, di mana sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir.
yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian, mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Yang keempat ada proses manajemen, di mana fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan proses dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada komponen dalam sistem operasi. Yang pertama itu ada file. File itu di mana file merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua ada kernel. Kernel merupakan perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga ada user interface, di mana user interface ini adalah sistem operasi yang mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Nah, selanjutnya ada tahap yang pertama. Cara kerja sistem operasi. Tahap yang pertama itu ada sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, sistem operasi bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada IP atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah sistem operasi akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah segala bentuk bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba dengan tangan secara langsung. Perangkat keras disebut juga dengan hardware, yang diartikan sebagai komponen yang memiliki bentuk fisik yang nyata untuk menjalankan instruksi perangkat lunak. Struktur dasar perangkat keras komputer yang dibedakan menjadi 3 kelompok, di antaranya perangkat keras menurut instruksi dasar input, di mana merupakan instruksi yang bisa memuat informasi ke perangkat lunak lainnya, berupa sistem operasi dengan perantara driver. Instruksi ini ada pada pengguna interaksi dengan perangkat keras bersangkutan. Contohnya, mengetik dengan menggunakan keyboard, menggeser kursor menggunakan mouse, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada instruksi dasar proses. Maaf. Nah,
Yang kedua, ada instruksi dasar proses, di mana instruksi dasar proses ini sebagai penengah antara proses input dan proses output yang dilakukan oleh perangkat keras yang bukan kedua perangkat keras input maupun output tersebut. Instruksi dasar proses ini maksudnya adalah instruksi yang hanya terjadi di dalam suatu hardware atau perangkat keras yang bukan dalam sistem komputer secara utuh. Nah, yang ketiga ada instruksi dasar output, di mana instruksi dasar output ini digunakan oleh perangkat lunak atau software yang sistem operasinya digunakan lewat perantara driver. Hal ini bisa terjadi karena adanya perintah menggunakan perangkat keras dari pengguna. Contohnya, memutar video dengan menggunakan layar monitor, mencetak dokumen dengan menggunakan printer, dan lain sebagainya. Maaf, ini tidak nampak layarnya. Oke, kita lanjut. Ada banyak jenis perangkat keras di dalam sistem komputerisasi di antaranya. Yang pertama itu ada perangkat masukan, di mana perangkat keras yang satu ini disebut juga dengan input device yang memiliki fungsi penting untuk memasukkan segala bentuk data atau informasi ke dalam komputer. Data tersebut bisa berbentuk gambar, teks, audio, ataupun video. Contohnya ialah webcam, keyboard, dan mouse. Yang kedua, ada perangkat pemrosesan, di mana perangkat keras yang satu ini juga disebut dengan proses decisive yang memiliki fungsi peranan khusus untuk mengelola dan memproses berbagai macam data dan informasi yang masuk ke dalam komputer. Jenis perangkat ini dinilai sebagai otak komputer karena juga memproses segala bentuk informasi dan data yang ada di dalam komputer. Contohnya ialah CPU, VGA, RAM, power supply, dan sound card. Nah, yang ketiga ada perangkat keluaran, di mana perangkat keras ini disebut juga dengan output device yang berfungsi menampung dan menghasilkan data atau informasi di komputer, yang kemudian dikeluarkan lewat perangkat lain yang masih terhubung ke komputer utama. Data atau informasi tersebut bisa berupa gambar, teks, video, maupun audio. Contohnya ialah komputer, printer, proyektor, speaker, layar monitor, komputer, dan scanner. Yang keempat, ada perangkat penyimpanan, di mana perangkat keras ini disebut juga dengan storage unit yang berfungsi menyimpan segala bentuk informasi dan data yang ada di dalam komputer ataupun di luar komputer. Contohnya ialah hard disk sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer dan hard disk eksternal sebagai alat penyimpanan data di luar komputer. Yang kelima ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan di dalam komponen jenis pengertian perangkat keras ini disebut juga dengan periferal yang berfungsi untuk membantu komputer menjalankan perintah dan penggunaannya. Salah satu contoh perangkat tambahan yaitu modem yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat lunak atau software.
di mana perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak atau software. Yang pertama itu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Nah, yang ketiga, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Nah, yang keempat, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya seperti Adobe, Photoshop, Skype, atau Adobe Premiere, Microsoft Excel, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman, di mana software yang digunakan berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Misalnya saja seperti Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Nah, yang keempat ini ada perangkat lunak atau perangkat lunak tambahan atau program bantu, utility. Sebentar. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, menformat data disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lainnya. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Contoh perangkat lunak atau software. Nah, contoh perangkat lunak software diantaranya software system,
di mana software sistem ini, perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Nah, yang kedua ada software browser, di mana software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada Microsoft Office, di mana software ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolahan kata, pengolahan angka, akuntansi, media presentasi, dan lain-lainnya. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Maaf. Nah, yang keempat ada Paint Software, di mana software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat sesuatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lainnya. Manajemen file. Pengertian manajemen file. Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Nah, yang kedua, di mana di sini kita membahas tentang manfaat manajemen file, di mana manajemen file bermanfaat untuk meminimalisir resiko kehilangan file, memudahkan pencarian file, dan mengetahui file yang tidak terpakai. Fungsi manajemen file memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. User dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Tampilan antarmuka yang user-friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Tipe file dalam sistem operasi. Yang pertama itu ada regular file, di mana file regular terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi barisan teks dalam format TXT. Sedangkan file biner merupakan eksekusi atau exe dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. Yang kedua ada directory file, di mana file directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi sebuah informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Yang ketiga ada special file. File spesial adalah nama logic
perangkat masukan atau input, atau keluaran atau output yang dianggap sebagai file. Arsitektur manajemen file. Yang pertama itu sistem akses, di mana sistem akses termasuk semua yang berkaitan dengan bagaimana data dapat disimpan pada sebuah file yang bisa diakses. Yang kedua ada manajemen file, di mana manajemen file itu sendiri semua yang berhubungan dengan pengadaan mekanisme suatu operasi yang ada dalam file, mulai dari penyimpanan, pengamanan, hingga pemakaian bersama. Nah, yang ketiga ada manajemen ruang penyimpanan, di mana manajemen ruang penyimpanan berhubungan dengan ketersediaan dan alokasi ruang penyimpanan suatu file dalam perangkat penyimpanan. Yang terakhir ada mekanisme integrasi integritas file. Mekanisme ini berhubungan dengan terjaminnya sebuah informasi yang ada dalam file supaya tidak terjadi korup file. Sasaran manajemen file. Untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Memastikan data di dalam file adalah benar. Memberikan dukungan berupa masukan input atau keluaran output berbagai type perangkat penyimpanan. Meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data. Menyediakan sekumpulan rutin antar muka masukan, input, atau keluaran output. Memberikan dukungan berupa masukan atau input, dan keluaran atau output kepada banyak pengguna pada sistem multi-user. Teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Yang pertama itu ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Pergerakan disk merupakan motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi, kurang lebih dari 60 putaran per detik. Kegiatan baca tulis dilakukan read-write head yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak atau bad sector. Ruang rekam terbagi atas beberapa track atau lintasan, dan tiap lintasan dibagi lagi dalam beberapa sektor. Jenis head dibedakan atas fixed head disk, di mana fixed head disk menepati tiap-tiap track satu head, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Nah, yang kedua ada moving head disk, di mana moving head disk hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain. Nah, ada shock protection system atau disingkat dengan CPS, atau ada juga self monitoring analysis and reporting, atau smart, ada juga solid state disk atau ESD, match
Match nature sensitive particle response maximum likelihood. Ada hot swap, ada plug and play ETE, ada Environment Protection Agency, error correction code, auto transfer, dan lain sebagainya. Pengaksesan disk. Pengaksesan disk, waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu. Yang pertama waktu cari, yaitu waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Yang kedua waktu mantap, waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Yang ketiga ada waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Nah, yang terakhir ada waktu salur, di mana waktu untuk menulis atau membaca isi sektor. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Nah, yang pertama itu ada algoritma pertama, tiba pertama dilayani, atau disingkat dengan PTPD, di mana proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan, sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Yang kedua ada algoritma backup. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang mendapat, pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian, sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode PTPD. Tetapi lintasan yang dilewati dipungut atau diambil, sehingga tidak perlu akses lagi. Nah, yang ketiga ada algoritma waktu cari terpendek. Dipertamakan atau disingkat dengan WCTD. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis atau shortest time first SSTV. Di atas atau di bawah, kemudian dicari letak track yang terdekat di atas atau bawah, dan seterusnya. Algoritma loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan. Pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang didahului. Kemudian, turun menuju antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Nah, selanjutnya ada algoritma Kilcular Loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil, tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Nah, selanjutnya ada algoritma scan.
Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk, sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju trek terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui. Kemudian turun menuju trek terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui. Dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Selanjutnya ada algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju trek terkecil, tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan di sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, supaya pemakaian proses dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya, supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien, yaitu proses tetap dalam keadaan sibuk tidak menganggur, supaya terobosan atau tokpat atau tokput dapat dimaksimumkan. Tipe penjadwalan. Nah, tipe penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler yang berfungsi sebagai menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses yang ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, di mana ia berfungsi setelah eksekusi selama selang beberapa waktu. Proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan, request input atau output, atau memanggil sistem call. Penjadwalan jangka panjang atau long-term scheduler, di mana berfungsi sebagai penjadwalan jangka panjang ini dia bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat I/O. Istilah dalam penjadwalan proses. Scheduler adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Algoritma penjadwalan atau scheduling algoritma adalah algoritma yang digunakan
penjadwalan proses. Penjadwalan proses ini dia terbagi menjadi 3 bagi. Yang pertama antrian, di mana karena banyaknya proses yang muncul secara serentak, maka dibuat antrian di depan prosesor yang berada dalam keadaan siap dan hanya ada satu proses yang berada dalam status kerja. Prioritas mendahulukan pada antrian proses karena tidak semua proses sama pentingnya, sehingga dibuat suatu prioritas pekerjaan pada prosesor diselesaikan dahulu baru proses berprioritas akan diproses. Preemsi sama dengan prioritas, tetapi pada preemsi tidak ada proses yang mendapat preemsi, maka preemsi akan menghentikan kerja prosesor dan mengeluarkan pekerja di dalam prosesor itu, sehingga proses berpreemsi dapat dilayani prosesor. Dan setelah proses berpreemsi selesai, dilaksanakan prosesor akan melaksanakan sisa proses yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Teknik penjadwalan proses. Teknik penjadwalan proses terdapat 2 strategi penjadwalan. Yang pertama itu ada penjadwalan non-preemptive atau run to completion, atau disebut juga penjadwalan satu tingkat. Begitu proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Nah, yang kedua, penjadwalan preemptif atau disebut juga penjadwalan multi tingkat, di mana saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai, dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Nah, yang pertama itu ada FIFO, first in first out, atau PSPC, di mana first come first serve. Proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangannya. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Maaf. Selanjutnya, SJV atau shortest job first, di mana waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek terlebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalan tak berprioritas. Nah, yang ketiga ada HRN atau highest ration. Next. Yang pertama itu adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses, tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Yang kedua ada penjadwalan berprioritas dinamis pada HRI. Nah, selanjutnya penjadwalan untuk mengkoreksi kelemahan SCF. Nah, itu fungsi daripada HRI.
Selanjutnya ada MFQ atau Multiply Feedback Quiz. Q, penjadwalan, di mana MVQ ini dia termasuk penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya sweeping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses, Kak. Karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu, jumlah kuanta, lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama waktu kuanta, selama satu kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Nah, sekarang ada primitif, di mana dia terbagi menjadi 4 bagi, yaitu ada RR atau round robin, yang penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya, dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan diimprint oleh proses lain, tetapi oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya proses print by time. Penjadwalan tanpa prioritas berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. SRF atau Shortest Remaining First. Pada SRF, proses pada sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Penjadwalan berprioritas dinamis adalah preemptif untuk time sharing. Nah, SRF ini dia merupakan preemptif untuk time sharing. SRF ini juga melengkapi SGF. Yang ketiga ada GS atau Guaranteed Scheduling, yang memberikan guaransi atau jaminan yang realistis, memberi daya pemproses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses pemakai akan mendapat 1 per N dari daya pemproses CPU. Nah, yang terakhir ada PP atau Priority Scheduling. Tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu terlebih dahulu atau running. Sekian dan terima kasih. Saya Siti Halimatul Khadijah, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada silap kata dan silap tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.